Baiklah, saya akan membahas tentang mekanisme sintesis protein dengan menggunakan contoh langsung ya. Jadi kertas ini saya umpamakan sebagai sel. Ini ada membran sel yang garis. Nah, kemudian bagian utama sel kalian tahu ya, di situ ada yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, di nukleus inilah terjadi proses yang pertama. Di situ ada DNA. Nah, DNA di sini adalah DNA template. Kemudian melalui proses yang pertama, yaitu proses transkripsi, akan dihasilkan RNA duta atau disebut juga dengan RNA transfer atau T. Nah, proses ini disebut dengan transkripsi. Terjadinya di mana? Pada nukleus. Nah, dari proses transkripsi, semisal DNA template itu kodenya adalah TAC, ya, 3 basa nitrogen yang berjejer jadi satu item. Pada DNA template ini disebut dengan kodogen. Nah, TAC melalui proses transkripsi akan membentuk kodon AUG. Kodenya menjadi atau pasangannya ya, jadi timin pasangannya adalah adenin, adenin pasangannya urasil. Semula timin kalau di DNA, tapi karena RNA tidak punya timin maka diganti dengan urasil. Kemudian sitosin atau C atau S pasangannya adalah guanin, sehingga pada RNA duta ini kita sebut dengan istilah kodon. Oke, bedakan ya, ada kodogen, ada kodon. Oke, ini proses yang ada di nukleus. Nah, setelah proses transkripsi selesai, maka akan dihasilkan ini. Jadi hasil transkripsi adalah kodon atau merupakan RNA duta. Nah, kemudian proses ini dilanjut, yaitu RNA duta dengan terjadi lubang ya atau saluran pada membran nukleus. Kemudian RNA duta pindah menuju ke bagian sel, yaitu sitoplasma. Nah, kalian tahu tempat utama organel utama untuk sintesis protein adalah pada ribosom. Nah, di situ ada ribosom unit besar, ada ribosom unit kecil. Nah, ini adalah ribosom unit besar, ini yang besar, kemudian ini adalah ribosom unit kecil. Nah, baik, di dalam ribosom inilah jadi RNA duta keluar dulu dari membran nukleus atau membran inti menuju sitoplasma, ya, kemudian menempel pada ribosom. Nah, jadi saya gambarkan di sini ya. Jadi di sini nanti adalah RNA duta. Nah, kodenya kita salin di sini. Kodenya di situ tadi adalah AOG. Nah, ini RNA duta atau RNA messenger. Ya, RNA messenger. Nah, kemudian proses yang terjadi pada ribosom inilah yang kita sebut dengan proses translasi. Dari kata translate, yaitu menerjemahkan. Kalau transkrip tadi adalah mencetak. Yang dicetak apa? Kodon. Yang mencetak siapa? DNA template atau DNA-nya sendiri sebagai pencetak atau kreatornya. Nah, kemudian kalau di dalam ribosom, jadi semua ini kita sebut dengan ribosom tadi ya, itu terjadi proses yang kedua yaitu translasi. Nah, mRNA atau RNA duta menempel pada bagian ribosom dengan kode AUG. Maka yang terjadi berikutnya adalah ya, baik transkripsi maupun translasi ada 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, berarti mulai melekat pada ribosom ini adalah inisiasi, diawali dengan kode pertama yaitu AUG. Kemudian tahapan elongasi atau pemanjangan, berarti di sini nanti ada kode-kode yang lain. Ya, saya beri titik 3 berarti dan seterusnya, berarti ada beberapa kodon sesuai yang dibutuhkan. Kalau ada 5 asam amino yang akan dicetak berarti butuh 5 kodon. 5 kali 3 basa nitrogen ini yang kita sebut dengan kodon. Nah, baik, kita lanjut untuk proses setelah elongasi. Nanti terjadi proses yang disebut dengan transminasi. Dari kata terminasi ya, terminal, dari kata terminal berarti selesai atau selesai prosesnya. Oke, kita lanjut yang ini tadi. Jadi AUG, setelah AUG atau kodon mRNA ini menempel pada ribosom, maka nanti akan datang atau akan masuk ke dalam sini, yaitu yang disebut dengan tRNA atau RNA transfer. Nah, RNA transfer ini
masuk kemudian membawa kode yang disebut dengan antikodon. Jadi kalau ini tadi adalah kodon, kalau AUG berarti pasangannya apa? Kalau AUG berarti pasangannya U, kemudian A dan C. Nah, UAC yang dibawa oleh tRNA inilah yang kita sebut dengan antikodon. Dari kata anti berarti apa? Pasangannya. Kodon pasangannya antikodon. Nah, sambil membawa kode-kode yang disebut dengan antikodon, tRNA ini juga membawa apa? Asam amino. Oke, di sini adalah asam amino. Kita singkat AA. Karena kodenya pada mRNA atau kodon AUG, maka asam amino yang dibawa adalah metionin. Nah, nanti kalau kodon yang dibawa itu beda, maka jenis asam amino juga akan berbeda. Nah, ini tidak usah kalian hafal kodon dan jenis asam aminonya apa. Cukup kalian lihat pada tabel macam asam amino yang sudah dikodekan dengan kodon-kodon tertentu. Nah, baik, ini proses inisiasi. Kemudian dilanjut titik 3 ini. Maksudnya titik 3 apa? Jadi kalau misalnya saya atau sel itu akan mencetak 5 kodon. Jadi saya buat di sini. Di sini ada kodon. Dibawa oleh siapa? mRNA. Nah, saya punya 5 tadi. AUG. Kemudian AAC. Kita asal aja ya. Kemudian COA. C ya. Oke. Kemudian AGG. Baik, kita 4 aja. Nah, kemudian dari kodon ini nanti yang dibawa oleh antikodon berarti pasangannya berarti AUG, antikodon pada apa? Pada tRNA. Nah, pasangannya AUG berarti UAC. Pasangannya AAC berarti UOG. Pasangan COA berarti G, pasangannya U berarti A, ini pasangannya O. Kemudian A berarti U, kemudian C. Nah, baik. Nah, kodon inilah nanti ini akan asam amino pertama, yaitu apa? Metionin. Nah, silakan nanti sambil kalian cari AAC itu asam aminonya apa? Asam amino titik-titik. Kemudian COA juga akan membawa asam amino tertentu. AGG juga akan membawa asam amino tertentu. Nah, setelah asam amino itu akan terbentuk, maka di sini tadi kalau saya gambarkan, jadi asam amino akan bergabung. Jadi ini 1, 2, 3, gandeng ya. Kemudian 4. Nah, setiap 2 asam amino ini kita sebut dengan peptida. Nah, dari ada banyak seperti ini, dan misalkan ada 10 asam amino. Nah, ini nanti akan terbentuk yang namanya protein. Maka proses ini tadi kita sebut dengan sintesis protein. Nah, pembentukan protein secara lengkap tidak hanya butuh ribosom, tetapi ini akan terjadi di badan Golgi sampai menjadi protein yang lengkap untuk bisa dipakai oleh makhluk hidup. Nah, baik, yang kalian perlu cermati adalah ini tadi, kodon yang dibawa oleh mRNA, kemudian antikodon dibawa oleh tRNA, di mana kodon itulah yang menentukan jenis asam amino yang nanti akan menentukan jenis protein. Oke, baik, itu adalah proses mekanisme sintesis protein. Oke, terima kasih.